Pertempuran Layer 2 semakin hari semakin banyak pesaing baru. Sebelumnya, kami sudah membahas mengenai Optimism dan juga Arbitrum yang dimana mereka sudah merilis tokennya. Dan masih banyak lagi Layer 2 Ethereum yang akan hadir di masa depan. Salah satunya yang terbaru saat ini adalah Mental Network. So, di video kali ini kita akan membedah lebih dalam mengenai apa itu Mental Network. Let's go! Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe dulu karena Republik Rupiah sedang mengadakan giveaway 1 Ethereum. Yang dimana caranya cukup mudah, kalian tinggal klik link Zili yang ada di deskripsi dan kerjakan misi-misi yang ada di sana. Pengundian akan kami lakukan jika Republik Rupiah sudah mencapai 150.000 subscriber. So, yuk kita kawal RR sampai di angka tersebut. Dan buat teman-teman yang mau nikmati konten kita secara eksklusif, kalian bisa minting Heritage NFT yang dimana kalian akan mendapatkan membership seumur hidup. Langsung aja cek linknya ada di deskripsi. By the way, buat teman-teman yang mau datang ke event Web3 terbesar di Asia, kalian bisa ikutan Coinfest Asia by Coinvestasi. Festival ini akan menghadirkan 100 lebih speaker dari industri Web3 dan juga Web2, yang dimana kalian bisa connect dan juga melakukan bisnis dengan mereka. So, buat kalian yang gak mau ketinggalan, mereka lagi ngadain payday sale yang dimana kalian bisa mendapatkan diskon tiket hingga 25%. Dan jika kalian kelewatan, kalian bisa menggunakan kode Republik 10 untuk mendapatkan diskon tiket sebesar 10%. Untuk detailnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi mengenai Coinfest Asia. Oke, apa itu Mental Network? Mental Network adalah sebuah jaringan layer 2 di atas Ethereum yang memiliki konsep blockchain modular. Menariknya, Mental Network ini memiliki keunikan tersendiri karena menggabungkan teknologi Agent DA yang dibuat oleh Agent Layer. Dengan pendekatan ini, struktur blockchain di Mental menjadi lebih ringan karena terdiri dari 3 lapisan yang berbeda. Yang pertama, berfungsi sebagai lapisan eksekusi, yang dimana bertugas untuk menangani berbagai operasi dan juga mengeksekusi transaksi di dalam jaringan mereka. Yang kedua, Ethereum tetap bertanggung jawab untuk penyelesaian dan konsensus, menjaga keamanan serta terkait integritas seluruh jaringan mereka. Yang ketiga, Agent DA berperan penting dalam menangani ketersediaan data, sehingga memastikan data selalu tersedia dan dapat diakses dengan baik. Selama fase testnetnya, Mental Network berhasil menarik banyak pengguna dalam beberapa bulan terakhir. Di jaringan testnet, mereka berhasil memproses sekitar 44.000 transaksi perharinya, yang dimana totalnya mencapai 16 juta transaksi. Dan yang gak kalah menariknya lagi, ada sekitar 1.136.000 alamat dompet unik yang terhubung dengan jaringan testnet Mental. Pada 17 Juli 2023, Mental Network mengumumkan peluncuran fase mainnet alpha mereka. Setelah fase testnet mereka sebelumnya sukses besar, sekarang di mainnet Mental bisa menghandle sekitar 44.000 transaksi setiap harinya, dan total transaksinya sudah mencapai lebih dari 460.000. Luar biasa bukan? Ini menunjukkan pertumbuhan yang berkembang sangat pesat dari Mental Network. Jumlah alamat dompet yang unik yang terhubung dengan mainnet Mental sekarang mencapai angka 150.000 alamat dompet. Oke, sekarang kita akan membahas dari segi teknologi Agent DA. Mental Network memanfaatkan teknologi Agent DA sebagai lapisan ketersediaan datanya. Agent DA sendiri adalah sebuah produk yang dibuat oleh Agent Layer dan fungsinya sebagai lapisan ketersediaan data dengan memanfaatkan metode restaking it. Dengan pendekatan ini, mereka berhasil mengurangi biaya secara signifikan dan juga meningkatkan bandwidth untuk ketersediaan data jika dibandingkan dengan blockchain L1 Ethereum. Penggunaan Agent DA ini memberikan banyak manfaat untuk Mental. Yang pertama, keamanan jaringan meningkat karena Mental menggunakan validator it dan mekanisme restaking. Yang kedua, menambah nilai dan manfaat bagi para staker karena dengan Agent DA, noda bisa berpartisipasi dalam staking melalui Mental, yang dimana tentunya akan memberikan keuntungan bagi token MNT tersebut. 3 solusi optimistik yang digunakan oleh Mental. Yang pertama, optimistic rollup tradisional bergantung pada Ethereum untuk ketersediaan data. Berbeda dengan Mental Network, mereka memakai solusi modular dengan menggunakan Agent DA. Mental Network cuma berfokus pada lapisan eksekusi saja. Yang kedua, di optimistic rollup tradisional ada satu sequencer tunggal yang dioperasikan oleh entitas terpusat. Ini akan beresiko karena kalau sequencer rusak, semuanya akan terkena imbas. Tetapi, Mental mempunyai banyak node sequencer dan sebagai bayarannya diberikan token MNT. Jadi, gak ada titik kegagalan tunggal akibat sentralisasi yang membuat jaringan lebih aman.
Yang ketiga, model fraud proof atau bukti penipuan saat ini mengandalkan verifikasi yang dilakukan di kontrak on-chain untuk menyelesaikan sengketa. Nah, masalahnya, verifikasi bukti penipuan ini hanya bisa melakukan perintah pada level mesin virtual yang rendah. Tetapi, Mental Network menghadirkan versi yang lebih canggih, yang dimana bisa melakukan kompilasi dan verifikasi dengan instruksi level EVM. Jadi, ini akan membuat lebih cepat dan lebih efisien dalam menangani sengketa. Oke, sekarang kita akan masuk membahas tokenomic dari MNT. MNT atau Mental Network Token adalah versi kedua dari token BIT, mungkin yang kita kenal sebagai BitDAO Token. Token BIT pertama kali diluncurkan pada tanggal 15 Juli 2021 sebagai token tata kelola dari BitDAO. Setelah BitDAO dan Mental bergabung, token BIT dimerger menjadi token MNT. Proses ini dimulai dengan vesting pada tanggal 15 Oktober 2021. Proposal BIB21 adalah usulan yang mendorong penggabungan token dan merek mereka. Jadi setelah disepakati, token BIT diubah menjadi MNT dengan perbandingan 1:1, yang dimana artinya setiap satu token BIT akan diubah menjadi satu token MNT yang baru. Token MNT ini akan digunakan untuk membayar biaya transaksi dalam jaringan atau kita bisa sebut sebagai gas dalam jaringan Mental Network. Token MNT sangat penting untuk meningkatkan fungsionalitas dan manfaat ekosistem dari Mental Network tersebut. Setelah proses konversi selesai, tidak ada lagi kemungkinan untuk kalian mengubah token MNT kembali menjadi token BIT. Kalau kita melihat dari segi liquidity pool saat ini hanya menyediakan kalian mengkonversikan MNT ke ETH. Selain itu, sejumlah dana dari Treasury disediakan untuk memfasilitasi proses penukaran token ini. Dalam halnya distribusi token MNT, dengan mempertimbangkan 780 juta token BIT yang telah dibakar, distribusinya diperkirakan sebagai berikut. Alokasi 65% akan digunakan sebagai treasury mental, yang dimana supply itu tidak beredar di pasar. 27% akan masuk ke Bybit Holding, yang dimana supply ini akan beredar di pasar. Dan sisanya 7,4% termasuk peredaran supply lainnya. Oke, sekarang kita akan membahas apa saja katalis positif untuk Mental dan juga MNT. Yang pertama, dana untuk ekosistem sebesar 200 juta dolar. Ada sebuah proposal untuk mendirikan dana ekosistem sebesar 200 juta dolar. Proposal ini diajukan pada tanggal 26 Februari. Dana untuk ekosistem ini akan disediakan oleh Mental Network atau BitDAO, yang dimana jumlahnya sebesar 100 juta dolar. Dan setengahnya lagi akan didukung oleh beberapa visi strategi mereka, seperti Pantera Capital, Spartan, Folius Venture, KCP Capital, Cadenza Venture, Dragonfly Capital, dan Play Venture Future Fund. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada berbagai proyek dan membangun di atas ekosistem Mental. Saat ini, BitDAO memiliki perbendaharaan yang cukup besar dengan aset liquid mereka sebesar 2,2 miliar dolar. Sebagian besar dari saldo tersebut terdiri dari token BIT sebesar 63%, diikuti oleh BTC dan juga ETH sebesar 23%, stablecoin sebesar 13%, dan sisanya sekitar 0,4% diisi token lainnya. Jumlah besar dalam bentuk token BIT ini mempunyai resiko jika ada keputusan untuk menjual aset dalam treasury ini, karena dapat menyebabkan penurunan harga yang signifikan. Sebagai perbandingan, Arbitrum DAO memiliki 4 miliar dolar dalam kasnya dan Optimism Foundation memiliki nilai sekitar 1,4 miliar. Jadi, dapat dilihat bahwa BitDAO ini memiliki perbendaharaan yang cukup besar jika dibandingkan dengan DAO atau foundation lain dalam ekosistem blockchain. Yang kedua, narasi LSD untuk Mental. Saat ini sedang ada diskusi tentang LSD, Mental, dan MNT ETH. Ide dari protokol ini adalah untuk membuat staking liquid di Ethereum. Pengguna termasuk Treasury Mental bisa menyetorkan ETH mereka dan mendapatkan token MNT ETH sebagai imbalannya. Proses pengembangan protokol ini diperkirakan akan memakan waktu 12-6 minggu setelah perilisan mainnet dari Mental. Dengan MNT ETH ini, Mental akan bisa memanfaatkan berbagai peluang yang ditawarkan oleh lanskap LSD. Token MNT ETH juga akan bisa digunakan dalam berbagai produk DeFi, seperti pinjam-meminjam, produk leverage, dan investasi aset yang menghasilkan yield. Saat ini, STETH menjadi LSD yang paling populer dengan TVL sebesar lebih dari 490 juta dolar, yang dimana STETH telah menyumbang 63% dari pasar LSD, diikuti oleh WSTETH dengan TVL sebesar 197 juta dolar. Nah, jika Mental berhasil meluncurkan MNT ETH mereka dan berhasil hanya
menarik 1% dari pangsa pasar LSD, maka diperkirakan akan ada sekitar 7-8 juta TVL untuk MNT-IT. Jika mengingat efek jaringan yang dihasilkan dari integrasi dengan BitDAO ini dan sejumlah aset dalam treasury DAO yang besar dengan total sekitar 3,2 miliar dolar termasuk 270 ETH, tidak mengherankan jika MNT-IT bisa masuk dalam top 3 besar dalam pasar LSD. Nomor 3, kolaborasi strategis antara Mantle dan Lido Finance. Sekarang sedang ada diskusi tentang kolaborasi strategis antara Mantle dan juga Lido Finance. Proposal ini membahas penggunaan dari sebagian ST-ETH untuk mendukung likuiditas di Mantle Network. Jika kita melihat treasury dari Lido DAO dan juga BitDAO, keduanya adalah dua entitas besar dalam dunia DeFi, dan kolaborasi strategis ini berpotensi menghasilkan nilai yang sangat besar. Saat ini, treasury Lido DAO memiliki hampir 300 juta dolar aset yang dapat digunakan. Kemitraan ini menjadi solusi sementara untuk mendukung likuiditas awal. Hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Namun, perlu diingat bahwa prioritas utama tetap harus diberikan kepada MNT-IT sebagai LSD utama di Mantle. Yang keempat, kemitraan dengan protokol-protokol besar. Sampai saat ini, Mantle Network telah mengumumkan banyak kemitraan strategis dengan berbagai protokol lainnya. Beberapa diantaranya termasuk Layer Zero, Synapse, Pyth, Fusion X, Rarible, Anchor, Izumi, TimeSwap, Covalent, Redstone, dan masih banyak lainnya. Selain itu, BitDAO juga telah melakukan kemitraan dengan sebuah DAO game yang bernama Game7. Game7 ini telah meluncurkan produk utama mereka yang disebut Hyperplay. Menariknya, Game7 ini telah menyatakan bahwa Mantle akan menjadi salah satu blockchain yang didukung untuk game mereka. Oke, gimana pendapat kalian mengenai Mantle Network ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!